Hai Tetuniners, selamat sore ya. Rabu sore seperti biasa nih, ada Anggit di sini menemani sore hari kamu di program apa nih? Di program seputar informasi kesehatan tentunya ya. Kesayangan kamu yang bakal menemani hari kamu sampai jam 6 sore nanti ya. Kali ini Anggit bakal ngobrol-ngobrol hangat nih sama narasumber pilihan kita dari Dokter Ayu, spesialis obgyn atau spesialis kandungan, yang tentunya bakal bahas topik menarik nih tentunya nurse, apalagi bagi kaum milenial, anak-anak muda nih ya. Karena seiring berjalannya waktu kita mungkin akan beranjak menjadi seorang ibu gitu ya, seorang istri kemudian menjadi seorang ibu gitu. Ini kayaknya menarik banget nih topiknya, jadi stay tune terus. Kita undang dulu narasumbernya. Bagi tentuniners juga nih yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Oke. Ditunggu. Oke. Sebentar ya tentunya. Kita ditunggu dulu untuk join. Oke. Halo, sebentar ya, sekalian Anggit juga mempersiapkan dulu. Kita tunggu join. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana, apa kabarnya dokter? Sehat? Bagaimana nih suaranya terdengar jelas? Sore Sore? jelas, jelas. Alhamdulillah ya. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Iya, jelas dok, jelas. Gimana nih dok, lagi siaran di mana nih? Di rumah sakit atau udah pulang ke rumah barangkali? Nah, udah standby di rumah untuk Oke, stay join di dengan rumah. Radio MDK ya, Ya, betul. Masya Allah. Di Bandung ya dok ya? di Bandung. Ya, gimana nih cuaca Bandung sore hari ini? Apakah hujan? Apakah masih cerah? Akhir-akhir ini hujan dingin, jadi lagi gampang sakit gitu kayak cuacanya. Betul. Ini di sini juga cukup deras hujannya, lagi hujan sama angin juga nih. Dan Tunainas juga mungkin di luaran sana juga lagi ini ya, yang lagi apa ya, dalam keadaan hujan mungkin di kota-kotanya, siap-siap sedia payung sebelum hujan ya kalau keluar rumah. Oke, senang banget nih hari ini bersama Dokter Ayu ya, Dokter Ayu dari spesialis kandungan atau spesialis obgyn dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan saya Anggita selaku host dari Radio MDK. Kita di sini sore-sore bakal ngobrol nih seputar kesehatan tentunya. Dengan yang lebih spesifiknya mungkin topiknya terkait bagaimana sih cara apa ya merawat kandungan untuk hidup sehat ketika memang seseorang sedang hamil ya, seorang perempuan tentunya, agar apa ya, upaya-upaya tersebut diusahakan untuk menurunkan angka kematian pada ibu dan juga bayi. Ini tentang KIA ya, kematian ibu dan anak ya, yang akan Ya. dikupas terus oleh Oh. Dr. Ayu, spesialis kandungan. Baik dok, untuk mengawalinya nih, memang dari topik ini, dari sudut pandang kesehatan, seberapa penting sih kita menjaga kandungan agar apa ya, agar tidak terjadi mungkin suatu peristiwa yang tidak diinginkan ya ketika Ya. nanti dalam dan lain-lainnya. Iya, seberapa Oke. Terima kasih Mbak Anggita. Nah, sebenarnya saya senang sekali ya dari Radio MDK ini mengangkat topik angka kematian ibu gitu. Karena sebenarnya angka kematian ibu dan bayi ini menjadi salah satu goal kita karena itu merupakan salah satu tingkat kesuksesan suatu negara. Kalau angka kematian ibu dan anaknya rendah, berarti negara tersebut cukup atau kita bisa bilang berhasil untuk membangun generasi emas selanjutnya ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di sini angka kematian ibu tuh masih cukup tinggi, Bang Gita. Kalau terakhir angkanya masih di sekitar 300 sekian ya di Bandung saja gitu, dan itu masih masih sangat tinggi. Jadi masih sangat menyedihkan ketika kita kehilangan ibu. Karena beda kalau seorang bayi kehilangan ibu itu kayaknya hampir mungkin 80% dari proses pembelajaran dia itu, karena posisi ibu tuh tidak bisa digantikan gitu ya. Jadi memang sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu, terutama mempersiapkan kehamilannya. Karena untuk punya bayi yang sehat, punya kehamilan yang sehat, kita juga harus bisa mempersiapkan kehamilan yang sehat. Jadi dari sebelum hamil, kita sudah harus persiapkan Mempersiap. dengan baik. Gitu. Iya, betul. Iya. Ya tadi mengutip ya bahwa angka kematian ibu dan anak ini adalah salah satu indeks keberhasilan suatu negara untuk dikatakan bahwa negara ini dikatakan maju, negara ini dikatakan indeks pembangunan manusianya baik. Salah satunya ada indikator angka kematian bayi dan ibunya harus rendah serendah-rendahnya mungkin ya dok ya. Oke, berarti penting Betul. sekali ya dok ya, tentang adanya upaya-upaya untuk apa menciptakan kehamilan yang sehat. Nah, berarti dari kehamilan yang sehat ini ada upaya-upaya yang memang perlu dilakukan, terlebih mungkin dengan dukungan keluarga, apalagi suami ya sebagai orang dekat mungkin. Ya, Um, betul. dari sana upaya-upaya seperti apa sih dok contohnya gitu untuk agar kehamilan selama masa kehamilan 9 bulan ini bisa selalu sehat gitu dok, Oke. aman. Jadi untuk kehamilannya sehat, itu yang pertama kita harus mempersiapkan kehamilan dengan baik. Kapan kita tahu? Karena sebenarnya Mbak Gita kalau kita lihat ya, hampir 30% dari kehamilan ini kita bisa katakan kehamilan tidak diinginkan. Jadi kehamilan tidak diinginkan ini bukan hanya masalah uh, hamil karena hubungan seks di luar nikah atau hamil remaja, tapi kadang-kadang mungkin ibu-ibu atau pasangan suami istri yang baru punya anak, usianya 4 bulan, hamil lagi, gitu ya. Mereka nggak siap nih. Atau mungkin sudah punya anak 4, hamil lagi. Nah, itu juga bisa kita katakan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi untuk punya kehamilan yang sehat, kehamilan ini harus direncanakan. Mulai dari perencanaan kehamilan, kita mau hamil kapan nih? Setelah nikah, misalnya kita 1 tahun kemudian kita mau hamil. Atau ketika mau memang kita sudah berencana hamil, kita sudah persiapkan nutrisinya, persiapkan mentalnya. Nah, jadi itu dari awal sekali. Kalau misalnya belum mau hamil, berarti kita mungkin mau pakai alat kontrasepsi dulu gitu. Kita menunda dulu. Nah, itu semua sudah masuk ke dalam perencanaan kehamilan. Ya, setelah itu tentu saja kalau misalnya sudah hamil, sudah didapatkan tes pack positif, kita kontrol dan mengikuti kontrol sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru ya, minimal 6 kali. Itu minimal. Dengan nanti ada catatannya, biasanya ada ketika kita datang kontrol apa saja yang harus diperiksa, kemudian kita harus kontrol berapa kali, kita harus screening apa saja. Nah, sampai dengan perencanaan kelahiran. Jadi kalau kita di biasanya kontrol ya, mungkin dengan bidan atau misalnya dengan dokter kandungan, itu kita sudah bisa katakan ketika kita sudah tahu, oh ibu ini kehamilannya sehat, ibunya harus sudah tahu saya akan melahirkan di mana, bagaimana pembiayaannya, mungkin kira-kira perencanaan kelahirannya kapan gitu. Kalau ternyata ada kemungkinan harus dilakukan operasi, berarti akan menggunakan apa? Apakah menggunakan BPJS atau menggunakan umum, akan datang ke rumah sakit mana, itu semua sudah harus difikirkan tuh dari awal. Jadi ketika ibunya melahirkan, semuanya sudah terencana dengan baik. Dan itu bisa menghindari terjadinya angka kesakitan, apalagi sampai ke kematian ibu. Oke. Iya, berarti perencanaan itu adalah salah satu kunci ya dari keberhasilan untuk menjalani kehamilan dengan sehat. Iya, berarti tadi salah satu faktornya mungkin ketika kehamilan itu tidak dijalankan dengan baik dan juga cara-cara sehat, itu bisa jadi faktor-faktornya karena kehamilan yang tidak diinginkan, dan kehamilan yang tidak diinginkan itu banyak penyebab ya. Mungkin tadi ada yang disebutkan di luar nikah, seks di luar nikah, ada juga yang belum siap tentang kehamilannya, secara biologis mungkin ya dok ya, belum siap juga mungkin dari segi finansial karena baru saja melahirkan anak yang baru aja usia Betul. 4 dan lain-lain. Mungkin ya sih itu jadi salah satu faktor apa ya, faktor penyebab ketidaksiapan seseorang dalam
menjalani kehamilan, sehingga mungkin dari segi merawatnya saja agak sedikit setengah-setengah ya mungkin dok ya. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol nih tentang kehamilan yang sehat. Apakah kehamilan yang tidak sehat mungkin juga dengan asupan yang nutrisi kurang dan lain-lain itu bisa menyebabkan apa ya yang disebut stunting mungkin ya dok ya, Ya, sekarang gitu ya. betul. Untuk lebih disoroti salah satunya mungkin yang masuk ke dalam range setiap daerah, setiap kota, salah satunya ada menekan angka stunting atau bahkan meniadakan stunting itu sendiri. Memang apa sih yang terjadi ketika seseorang kena stunting? Memang apa sih yang harus dicegah gitu ketika kehamilan itu sendiri untuk mencegah kepada stunting itu? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai stunting kan sekarang lagi viral banget ya. Semua membicarakan tentang stunting. Sebenarnya stunting ini masuk ke dalam apa ya, komplikasi akibat perencanaan kehamilan yang tidak baik gitu. Kalau kita sebut bagaimana stunting, stunting itu kan kita kenal dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Ya, 1.000 hari pertama kehidupan itu mulai dari ketika sel telur bertemu dengan sperma terjadi pembuahan. Ya, jadi dari hari 0 sampai 9 bulan hamil dilanjutkan dengan 2 tahun anaknya uh, hidup ya gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang paling penting adalah upaya intervensi gizi. Itu yang pertama. Jadi kenapa sekarang yang digalakkan ini adalah anemia gitu ya. Dari remaja nih Mbak Gita sudah kita galakkan nih oleh pemerintah, remaja harus minum tablet tambah besi. Kenapa? Karena memang persiapan kehamilan itu kalau kita mundur dari remaja sudah mulai harus kita atur kandungan darah ya, hemoglobinnya harus baik. Nah, kemudian juga gizinya harus baik. Karena begitu kita tahu seorang wanita ini terlalu gemuk atau terlalu kurus, itu sudah kita bilang tidak normal ya, patologis namanya. Jadi bukan berarti oh ini ibunya kurus bagus nih, atau oh ibunya gemuk berarti gizinya cukup nih gitu. Tidak, ketika dia di luar dari batasan BMI yang normal itu sudah bisa kita katakan tidak normal, sehingga harus dilakukan upaya intervensi gizi. Kalau intervensi gizinya bagus, insya Allah dalam 9 bulan hamil bayinya mendapat nutrisi yang baik. Tapi bagaimana dia dapat nutrisi yang baik? HB-nya tuh harus bagus, karena mungkin ibu-ibu yang nonton juga tahu ya bahwa HB ini atau sel darah merah ini akan membawa nutrisi di tubuh kita. Dia akan membawa nutrisi, dia bawa oksigen. Jadi kalau kadarnya turun, dia tidak akan bisa maksimal mengirimkan nutrisi termasuk ke bayi. Ya, tapi kalau kadarnya bagus, insya Allah nutrisinya bisa tersampaikan ke bayi dengan baik gitu. Dan Jadi yang perlu diingat Mbak Gita, sebenarnya kayak kalau bayinya stunting nih ya, begitu bayinya lahir ke dunia nih, gitu ya, begitu, kamu stunting, kita sudah bisa langsung bilang dia stunting. Dan begitu dia stunting, susah untuk kita mengintervensi lagi ketika dia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, udah susah diperbaiki karena dari awal dia sudah nangis pertama tuh udah kamu stunting gitu. Dan itu yang kita mau cegah. oke. Oke, berarti tadi ngobrol KB itu penting sekali ya, karena ibaratnya tuh kayak jadi apa ya, ibarat seperti kendaraan yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh mungkin ya. Jadi kalau nggak ada kendaraan itu, nggak ada HB itu, gimana tubuh bisa mendapatkan nutrisi mungkin ya. Oke, jadi itu salah satu ini ya masuk ke dalam kebijakan pemerintah juga ya, karena yang saya simak juga ternyata memang itu wajib ke tiap-tiap sekolah diberikan tablet penambah darah sendiri, Ya. karena adik saya pun kemarin kalau nggak salah sempat dapat tablet penambah darah. Oh, jadi itu ya salah satunya mungkin untuk pencegahan atau apa ya, merawat mempersiapkan kehamilan di kemudian hari. Ya, Oke, betul. berarti tadi ngobrol juga nih dok soal baru lahir nih udah dikatakan oh ini stunting. Nah itu apakah ada ciri-ciri ketika bayi lahir dalam keadaan stunting itu dok? Ada Uh, cirinya mungkin. Jadi kita akan observasi ya, biasanya kita akan evaluasi bayinya mulai dari bayinya lahir. Kalau misalnya sudah jelas, mungkin kalau bayinya kurang berat badannya ketika hamil ya, itu sudah sangat jelas lah. Tapi nanti setelah itu mungkin setelah 2 tahun kita akan evaluasi terutama dari tinggi badan. Biasanya kita akan lihat kecukupan gizi itu dari panjang badan bayinya. Gitu. Oke, berarti ada pemeriksaan apa ya? Antenatal care mungkin ya dok ya?
Ini Ya, nah ini antenatal ngobrol care penting. antenatal care. Itu nyambungnya dari mana nih dok? Nih kenapa penting ada antenatal care terus dikaitkan jika tidak dilakukan itu penyebabnya seperti apa seperti apa? Iya. Oke, jadi kalau antenatal care ini namanya pemeriksaan ante itu sebelum ya, sebelum lahir, jadi selama kehamilan. Antenatal care ini sebenarnya kita lebih senang kalau pasiennya itu datang sebenarnya ke dokter kandungan dari sebelum hamil. Dok, saya mau rencana hamil. Tuh itu udah paling senang tuh kayaknya kita ya. Karena kita sudah bisa mempersiapkan nutrisi, kita bisa melakukan screening. Nah, screening itu penting banget kita sebenarnya. Screening ini mulai dari tadi ya, mulai dari darah kita lihat HB-nya bagaimana, apakah ada tanda-tanda infeksi. Karena kalau mungkin kita temukan ada tanda infeksi, pasti kehamilannya juga kita takutnya tidak berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian dengan HB, dengan kondisi anemia pada kehamilan terutama. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa dalam peraturan pemerintah atau misalnya apa yang kita lakukan ketika antenatal care, setiap trimester itu kita cek nih kadar HB-nya. Walaupun memang tidak akan sama seperti ibu yang tidak hamil ya, akan turun sedikit. Jadi HB di trimester 1 itu minimal 11, kemudian trimester 2 10,5, trimester ketiga 11. Nah, itu penting sekali kita lihat. Karena yang di kalau datang misalnya ke bidan atau ke puskesmas ya, ibu hamil dapat tablet tambah darah ya, sama seperti remaja nih, 90 tablet. Itu fungsinya adalah suplemen. Fungsinya bukan terapi. Jadi kalau misalnya ternyata mungkin ibu-ibu mengetahui ini, oh HB saya kurang nih, harus diketahui penyebab HB kurangnya apa. Bukan artinya HB kurang dikasih tablet tambah besi gitu. Jadi itu salah kaprah sebenarnya. Kita harus tahu ini HB turunnya karena apa. Apakah talasemia, apakah ada infeksi, dan itu harus diterapi dari awal supaya tadi nutrisi ke janinnya baik dan nanti kita bisa punya kehamilan yang optimal. Oke, jadi nggak asal ditambah HB melalui suplemen ataupun tablet ya, tapi mungkin kalau misalkan ke dokter spesialis kita diberi apa ya pelayanan kesehatan yang dideteksi ini kiranya HB-nya kurang karena apa sih? Dan berarti diperbaiki dari segi alamiah ya, maksudnya tuh kayak memang oh ada sistem fungsi malfungsi gitu, sistem dari tubuh manusianya yang tidak berfungsi menyebabkan HB-nya turun dan lain-lain. Mungkin itu bisa dilihat ketika adanya pemeriksaan secara medis yang lebih lengkap mungkin ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal gizi ataupun mungkin nutrisi pada ibu hamil, memang apa aja sih yang disarankan agar ibu dan juga kandungannya sehat selalu gitu dalam konsep kehamilannya? Ya, jadi kalau konsep kehamilan nih, kalau kita bicara mengenai gizi, ada gizi-gizi yang wajib dipenuhi oleh ibu hamil ya, nutrisi yang cukup. Kalau kita lihat misalnya ketika ibu hamil, asupan kalori harus meningkat 300 kilokalori kurang lebih per trimester. Jadi dia tidak bisa makan seperti yang tidak hamil ya. Mungkin memang di trimester 1 tuh kayaknya ada mual, muntah, tidak nafsu makan. Nah, tapi di sisi lain pada saat trimester 1 itu justru perkembangan janin yang paling penting karena apa? Karena dia berkembang otaknya, sistem saraf pusatnya. Jadi justru di trimester 1 kita harus memberikan nutrisi yang optimal. Kalau misalnya kita lihat dari jadi penelitiannya sebenarnya Mbak Anggita bahwa gizi ini tidak melulu berdasarkan status ekonomi. Jadi bukan berarti kalau ibunya berkecukupan artinya gizinya cukup gitu, tidak. Jadi ternyata penelitiannya di Indonesia ini mau ibunya berkecukupan, mau ibunya kurang secara status ekonomi, semuanya kurang gizinya. Karena apa? Karena gaya makan, pola makan yang tidak sehat. Memang pola makannya seperti itu di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya karbohidrat, nasi, jeung kerupuk gitu ya. Kerupuk kayak gitu. Kalau enggak nasi sama bala-bala sama gorengan. Jadi itu memang sudah gaya hidup tradisi nasional di sini. Makanya kenapa harus selalu minum vitamin karena sepertinya kalau kita hanya mengandalkan makan itu biasanya sih tidak cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya memang bisa makan baik, tetap kita harus
perlu makan yang baik. Kita perlu karbohidrat, kita perlu protein, kita perlu lemak. Yang utama kalau di trimester 1 kita butuh asam folat. Makanya kenapa selalu dikasih asam folat? Asam folat paling sedikit 400 mikrogram. Nanti kalau misalnya dia ada bermasalah mungkin bisa kita naikkan ya dosisnya. Kemudian butuh zat besi juga tadi ya, kandungan Fe itu penting sekali, bisa dari daging merah, bisa dari sayuran hijau. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa zat besi ini sangat baik diserap bersama vitamin C. Jadi kalau kurang zat besi nih dikasih tablet tambah darah, jangan lupa minum vitamin C karena dia menyerap zat besi akan lebih optimal. Dan satu lagi adalah vitamin D atau kalsium yang sekarang lagi hits ya semua, vitamin D3, kalsium. Nah, itu juga sangat banyak manfaatnya terutama saat kehamilan. Oke, jadi itu beberapa zat makanan ataupun nutrisi yang diperlukan ketika, apalagi mungkin ketika dalam keadaan hamil, ada asam folat, ada zat besi, dan lain-lain yang memang dari kandungan-kandungan kalsium itu juga bervariasi sekali ya dari segi bentuk makanannya bisa berupa susu, bisa berupa makanan-makanan yang lain. Nah, dari sana dok, kalau misalkan apa ya, ketika kehamilan ini membutuhkan vitamin-vitamin yang cukup dan juga bervariasi, itu memang dipengaruhi karena ada dua apa ya, kedua organ ya, dua manusia gitu ya, ibunya dan juga anak di dalam kandungannya itu sendiri. Nah, kalau misalkan dok nih, hal-hal terburuk yang mungkin terjadi ketika asupan vitamin ataupun zat-zat yang dibutuhkan pada ibu dan juga bayinya tidak terpenuhi, kira yang paling buruk itu apa dok yang bisa terjadi gitu kemungkinan terburuknya? Ya, jadi kalau terburuk sebenarnya kalau masalahnya kekurangan gizi ya, kurang gizi kronis terutama dalam jangka waktu panjang, ibunya tidak makan yang baik, tentu saja stunting tadi. Itu sudah pasti ya stunting gitu. Di luar itu juga bisa menyebabkan bayi lahir rendah, terjadinya infeksi, terjadinya prematuritas, itu banyak sekali. Kalau misalnya kurang asam folat, bisa tadi kecacatan tabung syaraf. Dan itu penting, makanya kenapa semua ibu hamil kita kasih asam folat di trimester 1 ya. Kalau zat besi dan lain-lain kan sama seperti yang tadi sudah dibicarakan ya, karena dia nanti akan membawa nutrisi dan lain-lain. Jadi memang semua nutrisi itu sangat penting dan kebutuhannya meningkat ketika ibu tersebut hamil. Betul, oke. Jadi tentunya berbagai nutrisi diperlukan, vitamin diperlukan, itu salah satunya untuk menunjang kesehatan ibu dan anak itu sendiri agar sama-sama kuat dan sehat. Apalagi mungkin seorang ibu yang sedang mengalami kehamilan itu kan sedikit banyaknya terkuras ya tenaganya, dari segi berat badannya tambah, jalannya mungkin lebih berat, duduknya mungkin lebih pegal dan lain-lain. Nah, kalau misalkan tidak ditopang dengan asupan nutrisi yang yang sesuai dengan kebutuhan, itu juga bisa jadi salah satu faktor kelelahan pada ibu hamil mungkin ya dok ya, kelelahan, mah letih, lesu mungkin dan lain-lain. Oke dok, terima kasih banyak. Mungkin untuk penutup dok nih ada ini nggak saran-saran ataupun mungkin pesan-pesan nih buat tentuniners di rumah ataupun yang sedang nonton live kita. Untuk saran sebenarnya saya cuma menitipkan ya untuk ibu-ibu untuk mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Jadi tadi yang sudah dibahas, mempersiapkan kehamilan dengan baik, mulai dari nutrisi yang seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang terbaru antenatal care harus ada ke dokter. Jadi harus ada ke dokter nih Mbak Gita. Jadi di trimester 1 ada 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Di trimester 3 harus ada 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Jadi tidak sepenuhnya kalau dalam kehamilannya baik mau lanjutkan dengan bidan silahkan gitu ya, tapi tetap harus dilakukan screening karena ada beberapa pemeriksaan yang memang hanya mungkin bisa dinilai oleh dokter. Misalnya apa, ibunya punya riwayat darah tinggi, ibunya punya riwayat gula darah ya, diabetes, ibunya punya tuberkulosis, ibunya punya sakit jantung, itu harus dinilai oleh dokter, tidak bisa hanya oleh bidan. Ketika diketahui ada kelainan atau misalnya dalam kehamilannya tidak berjalan dengan secara normal gitu ya, ada apapun sedikit saja, jangan ragu-ragu untuk kontrol ke dokter supaya bisa dilakukan perencanaan kehamilan gitu ya. Setelah
melahirkan, mungkin melahirkan, kalau kondisinya baik melahirkan di bidan silahkan. Kalau ada penyulit, jangan segan-segan lahir di rumah sakit, jangan kekeh-kekeh harus lahir di bidan gitu misalnya ya, karena nanti akan takutnya ada masalah, susah ketika udah susah dirujuk, cari rujukan susah sebandung gitu ya. Nah itu sebenarnya yang sering bermasalah. Dan terakhir adalah ketika ibunya sudah melahirkan, melakukan inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan juga penggunaan alat kontrasepsi untuk merencanakan kehamilan berikutnya. Memberikan jarak ya dok ya, salah satunya Ya. juga ibu bapak yang sudah berpengalaman melahirkan 1 2 pengen punya anak lagi ya mungkin agak sedikit diperhatikan jarak kehamilannya. Baik, terima kasih dok atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa Bang Gita. kesempatan. Sehat-sehat dok ya. Semangat selalu dalam menjalani Alhamdulillah. mulia, masya Allah luar biasa yang membantu proses kelahiran dan juga mungkin masa-masa kehamilan dari ibu hamil. Sekali lagi terima kasih banyak dok, sehat selalu. Salam juga untuk rekan-rekan dokter di. Ini ada pertanyaan atau apa ya? Sekali mungkin boleh ya dok ya? Ini ada Boleh pertanyaan Bangga. dari Biar nggak penasaran Bang Gita ya. katanya. Oh iya, ini izin bertanya, apakah perempuan jika sudah berusia 40 tahun masih memungkinkan untuk proses kehamilan? Nah, ini berkaitan juga dengan usia menopause dan lain-lain ya dok ya, usia kelahiran, kan ya, kehamilan resiko atau seperti apa nih dok nih? Boleh nih dibahas sama dokter, menarik ya kayaknya. Itu namanya kita katakan kehamilan risiko tinggi ya Ibu Muharram Hedi ya. Itu adalah suatu kehamilan risiko tinggi di atas 35 tahun. Kalau dikatakan mungkin hamil, mungkin. Kalau masih mens mungkin hamil. Tapi kalau saya bilang sebaiknya jangan. Karena apa? Karena risiko untuk terjadinya penyulit itu lebih tinggi di atas usia 35. Di luar usia kita ya, kemudian mungkin juga secara fisiknya sudah berubah, sudah berbeda, secara mental sudah berbeda. Kemudian risiko kecacatan janin juga lebih tinggi ya. Risiko komplikasi saat kelahiran juga lebih tinggi. Komplikasi untuk terjadinya darah tinggi, komplikasi terjadinya perdarahan ketika persalinan gitu ya, itu menjadi lebih tinggi. Tapi itu saya bilang komplikasi yang sering terjadi. Apakah selalu terjadi? Tidak sebenarnya ya Bu Muharram. Jadi kalau misalnya memang kehamilan pertama yang dinanti-nantikan ya, usia 40 tahun, ya selama ibunya bisa melaksanakan antenatal care yang baik, gizinya terpenuhi, perencanaan kehamilannya baik, itu masih memungkinkan untuk memiliki kehamilan yang sehat. Tapi setelah itu udah ya Bu ya, kita pakai kontrasepsi ya. Iya udah ya Pak juga ya. 40 bahaya Bu. Iya betul. Jadi ini kayaknya harus dukungan dari suami juga. Jadi salah satu faktor pendukung yang besar ya. Karena perempuan juga nih butuh dukungan dari suami, butuh kerjasama. Misal istrinya udah ya Pak cukup, terus suaminya masih pengen gitu ya. Aduh. Jadi harus kompak ya dok ya. Iya. Betul. Terima kasih banyak nih yang sudah bertanya, yang sudah mendengarkan juga nih live 102,9 MDK lewat streamingnya radio kita dan juga lewat live Instagramnya. Sampai jumpa di obrolan seputar informasi kesehatan selanjutnya. Dan terima kasih banyak dok atas tunjangan ilmu yang luar biasa. Sehat-sehat ya dok ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Gita. Ya, oke, boleh foto dulu sebentar dok? Boleh. Foto. Silahkan. Kita screenshot. 1, 2, 3. Gimana ya dok ya? Ini. Ini oke gini. Ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak dokter. Sehat selalu. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.